Saudara-saudara dan adik-adik yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Bisnis Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan pada hari ini, saya ingin menyampaikan kelanjutan materi yang lalu, yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ingin saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Adik-adik, sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa dimanapun di dunia ini itu pasti memiliki yang namanya identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Nah, budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Nah, Pancasila itu sendiri sebagai identitas bangsa Indonesia adalah merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Adik-adik, kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Nah, di sini saya sampaikan salah satu definisi yang disampaikan, yang saya kutip dari Sastra Prateja dalam bukunya di halaman 144 yang diterbitkan tahun 1991. Beliau menyatakan bahwa kebudayaan itu adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Nah, adik, apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan barunya. Yakni apa? Yaitu kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu maupun kelompok. Adik-adik, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Nah, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, hal-hal yang terjadi dalam akulturasi akan meliputi yang pertama yaitu substitusi, yaitu penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. Kemudian yang kedua, sinkretisme. Sinkretisme ini yaitu percampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Kemudian yang ketiga yaitu adisi. Adisi adalah tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Kemudian yang keempat disebut dengan originasi. Originasi yaitu tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Kemudian yang kelima yaitu rejeksi. Nah, rejeksi sendiri merupakan perubahan yang berlangsung cepat dan yang dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau tumbuhnya pemberontakan atau gerakan-gerakan kebangkitan yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa. Nah, pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa
atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia, ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik itu dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Nah, Asad Ali dalam bukunya Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila ya sebagai identitas kultural itu dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, untuk diketahui bahwa tradisi dan kultur bangsa Indonesia itu dapat ditelusuri juga melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, peradaban Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, agama-agama tersebut itu menyumbangkan ya penyempurnaan ya konstruksi nilai-nilai, kemudian norma-norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya saja konstruksi tradisi dari kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh itu tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban daripada agama Islam. Kemudian, sementara konstruksi dari budaya, misalnya Manado, kemudian Papua, itu kita lihat tidak terlepas dari peradaban agama Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Jawa dan juga masyarakat Bali, itu sepenuhnya adalah dibentuk oleh peradaban agama Hindu yang merupakan agama yang tertua di Indonesia, kemudian juga di dunia. Adik-adik yang saya banggakan, yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, ya, kemudian kemanusiaan, lalu persatuan, kerakyatan, kemudian keadilan, itu diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan daripada bangsa Indonesia, daripada masyarakat bangsa Indonesia. Nah, sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas tersendiri. Artinya apa? Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Nah, kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, ya. Karena apa? Karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi itu mencerminkan keadaan atau hal-hal tersendiri, hal-hal yang sangat pribadi. Nah, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial itu juga terdapat di dalam ideologi dari bangsa-bangsa lain, ya. Tetapi ya bangsa Indonesia, ya bagi bangsa Indonesia, ya, kelima sila tersebut itu mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan itu sepenuhnya secara simultan. Nah, adik-adik, di samping itu proses akulturasi dan inkulturasi juga ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi, ya, dengan berbagai variasi maksud saya, yang sangat beragam, ya, sangat plural, ya, sangat berbineka maksud saya. Nah, kendati pun demikian, ya, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama, sehingga
apa? Sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, misalnya Kerajaan Sriwijaya, kemudian Mataram dan lain-lain, itu memperlihatkan keunggulan peradaban ya di masa-masa lalu. Nah, nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya itu merupakan contoh ya keunggulan yang berakar dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Adik-adik yang saya banggakan, yang ketiga yang ingin saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya di sini apa? Artinya nilai-nilai ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan, lalu keadilan sosial. Ini diyakini kebenarannya, ya, kebaikannya, kemudian keindahannya dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Ini yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ya, itu sehari-hari kita dapat temukan ya nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ya. Ini yang dijadikan norma ya. Norma dalam bersikap, bertindak. Nah, ketika Pancasila berfungsi dia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila itu dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adik-adik, hal yang keempat yang menyangkut Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, sebagaimana diketahui, sebagaimana telah dikatakan oleh seorang filsuf yang bernama Ponsafini, menyebutkan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volges, yaitu jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala, yaitu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Nah, karena itu dia akan menjadi jiwa daripada bangsa Indonesia karena sudah sekian abad, sekian lama sudah menjadi jiwa daripada nenek moyang maupun generasi-generasi penerusnya. Karena itu dia sudah menjadi jiwa daripada bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, kemudian yang kelima yang ingin saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya apa? Artinya di sini adalah bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa itu disepakati oleh para pendiri negara sebagai political consensus, sebagai dasar daripada negara Indonesia. Nah, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara itu adalah merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya yaitu sumber historis Pancasila. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh media massa yang terkenal yaitu Kompas yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2008 itu menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila
itu disebutkan sangat merosot. Sangat merosot, ya. Merosotnya di mana? Bahwa merosotnya pengetahuan, ya, masyarakat tentang Pancasila ini, yaitu ditemukannya hasil survei, yaitu sebesar 48%, ya, 48%, ya, 48,4% maksud saya, itu responden itu yang berusia 17 sampai 29 tahun itu tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Kemudian 42,7%, ya, itu salah menyebut sila-sila Pancasila itu. Nah, yang lebih parahnya lagi, ya, 60% responden itu berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila dari Pancasila itu. Nah, fenomena tersebut itu sangat memprihatinkan kita. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat itu tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila yang sudah lama, yang sudah menjadi budaya sejak dulu sebenarnya, yang sudah diakui, yang sudah menjadi jiwa daripada bangsa Indonesia. Nah, selain data tersebut, ya, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal seperti pengidentikan, ya, Pancasila dengan ideologi lain. Kemudian penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rejim tertentu. Kemudian melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas, saya mohon, ya, adik-adik dapat mendeskripsikan dan mengkritisi, ya, faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Nah, kalau sudah Anda, ya, berhasil mendeskripsikan apa yang saya sampaikan, yang saya minta itu, silahkan untuk meng-share atau mengirim langsung melalui WA, ya, atau melalui tugas, ya, yang sudah tersedia, ya, di kolom tugas yang kita sediakan. Demikian, sampai di sini dulu materi yang ingin saya sampaikan. Semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat menjadi bagian daripada pengetahuan adik-adik, sehingga kita semakin paham, semakin menjiwai daripada nilai-nilai Pancasila yang menjadi bagian daripada jiwa, menjadi bagian daripada semangat bangsa, ya, untuk tetap menjadikan Pancasila itu sebagai fondasi, sebagai dasar negara, sebagai filsafat negara. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia. Selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga sukses menyertai Anda.